Halo semuanya, eee, di sini saya akan memberikan tutorial terkait tentang, sistem akademik yang baru, yang dulu kita, eee, menggunakan yang namanya jurnal KBM. Jadi semuanya akan dialihkan ke sini, ke sistem informasi akademik. Untuk linknya untuk linknya itu bisa pakai link yang dulu, ya. Dulu kan kita pakai link yang ini, ya. Bentar. Nah, dulu kita pakai link yang ini, ya. Itu kalau kita pakai link yang ini akan otomatis lari ke yang baru, yang ini. Nah, ini yang baru. Linknya juga sama seperti MTS. Kalau versi MTS seperti ini, ya. Nah, untuk yang link MTS yang di bawah, untuk yang MA itu yang ada di atas. Nah, jadi linknya itu ada di atas untuk yang MA, yang di bawah ini untuk MTS. Sama. Kalau jenengan semua menyimpan sistem jurnal KBM yang kemarin, itu juga bisa nanti akan dialihkan ke link yang baru. Jadi nggak usah khawatir terkait masalah link. Jadi nanti saya buat otomatis di server, ya. Oke. Untuk sistem informasi akademik ini itu menggunakan kartu login yang pernah saya berikan di waktu kita melaksanakan ujian madrasah. Kartu warna hitam itu yang saya jadikan acuan untuk login menggunakan email di kartu warna hitam. Jadi kartu warna hitam itu ada email dari Kemenak yang bisa dipergunakan di segala fasilitas seperti Google, itu bisa dipakai. Jadi itu juga saya gunakan sebagai acuan terkait masalah login kali ini. Nah, di sistem informasi akademik ini apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru? Jadi pertama kita loginnya ada di pojok kanan atas, ya. Nah, di sini silakan gunakan email yang di kartu warna hitam. Jadi di kartu warna hitam itu ada email dan kita gunakan email itu untuk dijadikan login di sistem informasi akademik ini. Oke, di sini saya coba login. Saya ambil guru satu saja sebagai contoh. Oke, saya perkenalkan di sistem dashboard ini. Jadi dashboard atau halaman utama di akun guru itu ada yang namanya box header di atas ini, yang isinya ada namanya guru-guru, emailnya, serta mata pelajaran yang diampu, ya. Kemudian di bawah ini itu ada yang namanya jam mengajar hari ini. Maksudnya jam mengajar hari ini adalah jam mengajar di jam berapa saja dan di mapel apa saja jenengan mengajar, ya. Di sini sudah terlihat ada jam 12 di kelas 12, 67 di kelas 11, kelas 8 di jam 8.10 di kelas 10. Ini bisa dilihat nanti. Dan ini akan berubah setiap pergantian hari. Jadi bisa dicek jam di kelas mana saja jenengan semua itu mengajar pada hari itu. Kemudian di sebelah kanan ini ada riwayat laporan.
Ini, riwayat laporan itu adalah riwayat laporan terkait masalah pelanggaran di siswa. Nah, riwayat ini itu muncul kalau jenengan, apa ya, kalau sedang menginputkan pelanggaran ke siswa, nah, di sini nanti akan terlihat, di siapa ya, namanya anaknya siapa, kemudian nanti bisa dilihat jenengan itu masukkan jenis pelanggaran apa, itu bisa di sini. Kenapa saya buatkan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada guru yang bersangkutan untuk memberikan jenis pelanggaran yang diberikan oleh anak yang, eee, terkena masalah ya, entah itu atributnya tidak, eee, dipakai, kemudian apapun pelanggaran yang sudah diberikan dan sudah ada di, madrasah itu, ak Bapak Ibu Dewan Guru bisa memasukkannya di sini. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban juga, di sini juga ada tanggalnya, tanggal berapa, jam berapa itu, sudah ada. Cuman ada catatan khusus terkait pelanggaran ini, sesuai dengan keputusan rapat akhir bulan kemarin bahwasanya untuk masalah pelanggaran ini kalau bisa anaknya diberitahukan dulu, seenggaknya diomongin terlebih dahulu, diingatkan terlebih dahulu. Kalau anak ini sudah diingatkan, sudah diomongi, sudah apapun lah yang jenengan sudah lakukan, ternyata anak ini masih menunjukkan sifat atau kelakuan yang masih melanggar, silakan diinputkan ke dalam sistem akademik ini. Karena nanti di setiap, pengambilan rapot, kami operator madrasah akan memberikan hasil laporan terkait pelanggaran siswa di semester ganjil maupun genap. Oke. Nah, kemudian ya, di kemudian ini ada yang namanya sidebar di sebelah kiri, ada data siswa ya. Data siswa ini bisa dicek kelasnya, siapa saja yang ada di kelas 10, kemudian siapa saja yang ada di kelas 11, dan kemudian siapa saja yang ada di kelas 12. Ini bisa dicek oleh guru-guru semuanya tanpa terkecuali, bisa dicek. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya jadwal pelajaran. Nah, sama fungsinya seperti data siswa tadi, di jadwal pelajaran ini muncul data jadwal pelajaran yang sudah dibuatkan dan diinputkan oleh, operator madrasahnya. Nah, bisa dicek di sini sudah muncul ya. Nah, kemudian sekarang adalah terkait masalah pengisian jurnalnya. Nah, pengisian jurnal ini harus diwajibkan harus mengisi presensi kehadiran dulu. Ya. Jadi contoh di sini kalau kita mau ngisi presensi hari ini, ya ini harus isi jurnal terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kita tidak mengisi jurnal, terlebih dahulu, maka presensi ini tidak aktif. Saya sarankan dan saya wajibkan kepada guru-guru untuk juga mengisi presensi hari ini sebagai bentuk, kehadiran di setiap mata pelajaran yang, jenengan semua ampu, gitu. Jadi kalau diklik, ya larinya nanti akan ke form pengisian jurnal, gitu. Nah, sekarang, untuk melakukan pengisian jurnal ini ada 2 tipe, yakni on time dan juga terlambat. Saya kasih contoh ya, yang pertama adalah yang terlambat, karena evaluasi dari, apa ya, semester ganjil kemarin, banyak sekali guru-guru yang, apa ya, menginputkan jurnal tapi tidak lengkap. Ada. Jadi di sini saya berikan yang namanya, token. Token ini akan saya berikan untuk bagi guru yang terlambat. Jadi gini, konsepnya seperti ini. Contoh tadi hari ini, si guru ini, Bu Eka ini sudah, ada jam, bukan sudah ya, ada jam mengajar di kelas, 10, 11, dan 12. Jadi contoh tanggal ini otomatis akan terisi tanggal hari ini,
Jadi tidak perlu dirubah kalau ingin on time ya. Jadi contoh kelas 10. Kemudian pilih mata pelajarannya. Ya, mata pelajaran ini sudah diinputkan berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Baik itu nanti ada guru yang pengganti juga ada, nanti akan muncul di sini. Jadi tidak usah dipertanyakan lagi. Yang penting ada komunikasi jika sudah ada pergantian rolling guru mapel, nanti bisa diinfokan ke operator madrasahnya. Oke, habis kita isi kelas, kita isi mata pelajarannya, contoh prakarya. Nah, ketika kita isi mata pelajaran, biarkan jam pelajaran ini melakukan pengecekan terlebih dahulu. Pengecekan ini diambil dari data jadwal pelajaran yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, kalau seandainya nggak ada, contoh kita inputkan tanggal 4. Nah, di sini baru muncul tanda atau keterangan Anda tidak sedang mengajar pada hari ini, dalam kurung hari Minggu. Kalau kita rubah lagi tanggal 3 juga sama, tidak ada Anda tidak sedang mengajar pada hari ini, hari Sabtu. Hari Sabtu yang dimaksud. Jadi tidak bisa. Akhirnya apa? Kalau jenengan terus atau scroll ke bawah pengisian lengkap, maka tidak akan bisa yang namanya simpan jurnal. Ini akan diblok kalau jadwal pelajaran ini tidak muncul. Nah, jadi kita buat tanggal 5. Nah, ketika jadwal ditemukan, maka otomatis simpan jurnal juga ada. Kemudian isi materi apa yang materi apa yang jenengan ajarkan di dalam kelas 10 tadi. Contoh materinya prakarya ya, menjahit ya, membuat taplak. Contoh, keterangan ini opsional, jadi tidak wajib. Kalau guru-guru ingin menambah opsional, silakan. Keterangan ini kami persilakan, tidak wajib. Yang penting materi harus wajib diisi. Oke, kalau sudah semuanya baru bisa disimpan. Nah, kalau on time langsung bisa disimpan, klik lanjutkan, maka akan muncul on time di sini. Oke. Nah, di sini juga ada tombol edit dan hapus, jadi bisa dihapus kalau memang ada yang salah, bisa diedit atau ada yang atau apalah itu bisa dihapus ya. Kita coba hapus saja. Oke. Kemudian kita akan jurnal yang terlambat. Nah, jurnal terlambat itu seperti ini. Contoh hari ini jenengan lupa mengisinya. Mengisinya itu lupa. Melebihi jam 23.59. Jadi patokannya itu adalah pengisian jurnal itu batas akhirnya adalah 23.59 WIB. Ini patokan terakhir. Lebih dari 23.59 maka sistem akan menganggap pergantian hari. Ya, pergantian hari, dan jenengan kalau mengisinya di hari berikutnya, ternyata mengisinya di hari berikutnya untuk pengisian hari kemarin, maka dianggap terlambat. Contoh, saya buat di sini tanggal tahun kemarin, tanggal berapa ya? Tanggal Senin, kita buat 1 minggu yang lalu, tanggal 29 12 ya. Kemudian kita klik kelas 10, kita pilih mapel prakarya. Dia menemukan karena tanggal 29 ini adalah hari Senin. Senin kan ada jam mengajarnya, jadi dia muncul. Kemudian kalau kita isi materi, coba ya, atau membuat taplak tadilah, taplak. Oke. Nah, kalau kita klik simpan, nah dia akan minta token verifikasi ke admin. Jadi guru jenengan itu harus minta token verifikasi ke operator madrasahnya. Contoh di sini akan saya buatkan, saya bukakan adminnya. Oke, saya buka adminnya. Kemudian saya login menggunakan email admin.
saya klik monitoring. Nah, token ini akan saya coba saya berikan ke guru tadi, akun guru seperti ini, baru di verifikasi dan simpan. Maka jurnal harus menunggu verifikasi admin. Jadi bagi guru yang terlambat harus menunggu verifikasi oleh operator madrasah. Jadi kalau jenengan lupa, silakan hubungi operatornya, bilang, Bu, silakan diverifikasi jurnal saya yang terlambat kemarin. Nah, jadi kalau dilanjutkan, maka di sini tidak bisa diedit maupun dihapus, harus menunggu konfirmasi adminnya atau operator madrasahnya. Gitu. Jadi nanti di sini contoh Desember. Nah, di sini kan ada pending 1. Saya scroll ke bawah. Ada di tanggal 29 ya, ada di bawah. Nanti ada saya operator madrasah itu bisa melakukan konfirmasi dan tolak. Tolak itu artinya jurnal jenengan ditolak dan tidak bisa disimpan alias dihapus. Jadi posisi ini menunggu konfirmasi adalah tahap pending. Dia dipending dulu, ditahan dulu oleh sistem. Jika kalau sudah dikonfirmasi sama adminnya, operatornya, ya kita konfirmasi coba. Nah, hasilnya nanti di sini akan muncul terlambat. Begitu pula di sini, kalau sudah dikonfirmasi sama adminnya, silakan direfresh alamatnya, maka akan muncul notifikasi atau tulisan terlambat seperti ini. Oke, seperti itu. Sekarang coba kita hapus. Nah, kita buat pengisian on time seperti tadi. Coba kita simpan. Oke. Nah, kan gini. Oke. Jadi saya sarankan untuk guru-guru pengisiannya itu harus on time agar presensi kehadiran ini bisa dijalankan. Kenapa? Contoh, ini kan kelas 10 sudah diisi ya. Nah, akhirnya di kelas 10 ini bisa dilakukan presensi kehadiran. Presensi kehadiran ini sifatnya wajib. Jadi harus diisi presensinya dulu, jurnalnya dulu baru presensi. Kenapa? Contoh, kita buka di sini. Nah, untuk melakukan presensi per mapel, silakan pilih pertemuannya dulu. Ini harus urut, tidak boleh dibelanjati karena ya nggak mungkin juga kalau kita mengisi tiba-tiba sudah pertemuan ke-20. Ini harus urut. Jadi jangan sampai di presensi ini terlewati. Karena apa? Presensi kehadiran ini ditampilkan sesuai dengan jam mengajarnya jenengan pada hari tersebut. Kalau sampai lupa, ya wassalam. Ini akan menjadi kerancuan yang apa ya? Ya menurut saya rancu lah. Gitu. Jadi cara pengisiannya seperti ini sekarang. Pilih pertemuan 1 karena pertemuannya pertama di tahun ajaran baru, di semester baru ya. Pilih pertemuannya, nanti di sini silakan isi materinya. Ya, isi materi. Contoh, membuat taplak meja. Itu. Siapa saja dia yang hadir di jamnya jenengan semua. Oke. Kalau memang si anak ini izin, ya sudah klik izin. Kalau si anak ini tidak datang, ya silakan dibuat A, bebas. Ya. Nah, kalau sudah silakan klik simpan presensi. Akhirnya di sini tersimpan 2 siswa. Gitu. Kalau seandainya anak ini ternyata jenengan lupa, ternyata anak ini masuk karena entah atau alasan apalah, anak ini tiba-tiba nggak ikut jamnya jenengan, ternyata tiba-tiba ikut, bisa dirubah di hari itu juga. Jangan sampai melebihi hari berikutnya, pergantian hari. Jangan, karena nanti akan menghilang. Tuh. Contoh tadi si anak ini ternyata masuk, buat aja hadir. Kita rubah lagi, sudah. Sama seperti presensi kehadiran untuk yang
kelas yang lain gitu. Jadi harus diisi juga. Oke. Jadi pengisian yang pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah jurnal mengajarnya dulu, baru ke presensi kehadiran. Seperti itu. Saya harap tutorial yang singkat ini bisa semua pahami. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan silakan langsung hubungi saya. Nanti akan saya berikan jawaban yang tidak membingungkan guru-guru semua. Jadi sekian, terima kasih.